Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Maulana dari 11 MIPA 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang termodinamika. Nah, di sini yang pertama ada usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Yang kedua, kita akan belajar hukum satu termodinamika. Yang ketiga, kita akan belajar hukum 2 termodinamika. Nah, diskusi. Jenis sebuah mesin menggambar daur atau siklus proses yang dialami gas bahan bakar pada mesin tersebut. Proses-proses dalam siklus mesin motor terjadi pada beberapa keadaan berbeda. Pernahkah Anda mendapat informasi mengenai kendaraan bermotor yang memiliki mesin 2 tak atau 4 tak? Diskusikan bersama teman Anda. Tampilkan hasil diskusi Anda di depan kelas. Nah, selanjutnya amati dengan baik gambar berikut. Sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Tinjau 3 benda. Benda A, benda B, dan benda C. Benda A bisa dianggap sebagai termometer. Pertanyaan: apakah benda B dan benda C berada dalam keseimbangan thermal? Jelaskan menurut hukum ke-0 termodinamika. Ya, masuk ke penjelasan. Yang pertama, usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Jika suatu sistem yang akan diamati telah dipilih, umumnya langkah selanjutnya ialah memberikan atau menggambarkan sistem tersebut. Pemberian atau penggambaran sistem ini biasanya menggunakan besar-besaran yang berkaitan dengan kelakuan sistem itu sendiri atau interaksi antara sistem dan lingkungannya. Dalam termodinamika, besaran-besaran yang digunakan untuk memberikan proses pada suatu sistem diantaranya usaha, kalor, dan energi dalam. 1. Hubungan usaha dan kalor. Percobaan yang dilakukan oleh James Prescott Joule untuk menentukan kesetaraan antara kalor dan energi. Dari percobaan tersebut, Joule menyimpulkan hubungan antara kalor dan usaha sebagai berikut. A. Kalor merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari lingkungan ke suatu sistem atau sebaliknya. Karena ada perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya tanpa pengaruh luar, kalor akan selalu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Misalnya, perpindahan kalor saat pendinginan sebuah mesin kendaraan. B. Usaha juga merupakan suatu bentuk perpindahan energi melalui gaya yang dilakukan sistem pada lingkungan atau sebaliknya, di mana titik tangkap gaya mengalami perpindahan. Misalnya, usaha pada beban yang bergerak ke bawah. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Nah, di gambar A ini suatu gas di dalam tabung dapat bergerak bebas atau acak. Di gambar yang B, usaha yang dilakukan oleh gas sejauh AS. Usaha W yang dilakukan oleh gas adalah W sama dengan F AS PA AS sama dengan PAS atau W sama dengan PAV. Usaha yang dilakukan pada sistem W min PAV. Usaha yang dilakukan oleh sistem W sama dengan PAV. Yang kedua, proses-proses yang terjadi pada gas. A. Proses isotermal. Proses perubahan keadaan suatu gas dalam ruang tertutup dapat dilakukan pada suhu tetap. T sama dengan tetap. Proses semacam ini disebut proses isotermal. Dari persamaan gas ideal diperoleh P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, yang kedua ada B. Yang B, proses isokorik. Nah, kita perhatikan gambar ini. Gas yang berada dalam ruang tertutup dapat pula mengalami suatu proses pada volume tetap. V sama dengan tetap. Proses semacam ini disebut proses isokorik. Dari persamaan gas ideal diperoleh rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang C, proses isobarik. Proses isobarik merupakan proses pengubahan keadaan gas yang dilakukan pada tekanan tetap. P itu sama dengan tetap. Dari persamaan gas ideal diperoleh PV NRT.
Oleh karena P, N, dan R tetap, maka V1 sama dengan T1, V2 sama dengan T2. Nah, sekarang yang D. Proses adiabatik. Gas yang berada dalam ruang tertutup juga dapat mengalami proses adiabatik. Nah, kita lihat gambarnya. Pada proses ini tidak terjadi pertukaran kalor antara gas dan sekelilingnya, atau tidak ada kalor yang dilepaskan ataupun yang diterima oleh gas tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelimuti ruang gas dengan bahan yang tidak mudah menghantarkan kalor. Dinding yang bersifat seperti ini menghalangi kalor, disebut dinding adiabatik. Sebaliknya, dinding yang dapat dengan mudah dilalui kalor disebut dinding diatermik. Untuk gas ideal, proses adiabatik akan memenuhi persamaan P1V1Y sama dengan P2V2Y. Lanjut, yang kedua, usaha luar pada beberapa proses gas. A. Usaha luar pada proses isobarik. Pada tekanan konstan, usaha besarnya tekanan dikalikan dengan perubahan volume. Secara matematis, persamaan dituliskan sebagai berikut. W sama PAV. B. Usaha luar pada proses isokorik. Pada proses isokorik, volume gas tetap atau tidak terjadi perubahan volume. V sama dengan 0. Oleh karena itu, usaha didefinisikan sebagai hasil kali tekanan dan perubahan volume, maka pada proses isokorik W sama dengan 0. Yang C. Usaha luar pada proses isotermal. Untuk perubahan yang kecil dapat dituliskan persamaan W dW sama dengan P dV. Usaha total yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan dapat dicari dengan mengintegrasikan persamaan tersebut. Nah, di sini W sama dengan nRT 1N V per V2 per V1. Yang B. Hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menjelaskan hubungan antara kalor yang diterima atau yang dilepaskan oleh suatu sistem dan usaha luar yang dilakukan oleh sistem, serta perubahan energi dalam yang ditimbulkannya. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem, ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Artinya, meskipun suatu bentuk energi telah berubah ke dalam bentuk energi yang lain, jumlah seluruh energi itu selalu tetap. Dalam bentuk persamaan, hukum 1 termodinamika dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kita lihat rumusnya Q sama dengan AU plus W. Lanjut, 1. Hukum 1 termodinamika pada beberapa proses. Ada 4 jenis proses dalam termodinamika, yaitu proses isotermal, isokorik, isobarik, dan adiabatik. Nah, yang pertama yang A, proses isotermal. Proses isotermal merupakan proses dalam suatu sistem pada suhu tetap. Untuk gas ideal, besarnya usaha luar oleh sistem pada proses isotermal adalah Q sama dengan W sama dengan nRT 1N V2 per V1. Nah, ini contoh gambarnya. Yang B, proses isokorik. Proses isokorik dialami oleh sistem tanpa disertai perubahan volume. Rumusnya Q sama dengan AU sama dengan V per 2 N RAT, atau Q sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan V2 V F per 2 NR dalam kurung T2 min T1. Dan ini contoh gambarnya yang B. Lanjut, proses isobarik. Jika pada saat proses terjadi, sistem tidak mengalami perubahan tekanan, proses ini disebut isobarik. Untuk gas ideal, persamaan tersebut dituliskan Q sama dengan F per 2 NR T2 min T1 ditambah P dalam kurung V2 min V1. Nah, ini contoh gambarnya juga. Nah, di bawahnya ada proses adiabatik.
Jika pada sistem tidak terjadi pertukaran kalor dengan lingkungannya, berarti sistem tersebut mengalami proses adiabatik. Nah, diingat-ingat ya, misalnya kalau pertukaran kalor dengan lingkungannya tidak terjadi pertukaran kalor dengan lingkungannya, berarti sistem tersebut mengalami proses adiabatik. W sama dengan min A, U sama dengan F per 2, NR dalam kurung T2 min T1. Dan ini contoh gambarnya yang di sebelah kanan. Nah, yang kedua, kapasitas kalor. Kalor jenis zat C didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. C sama dengan Q per mAt atau Q mCAT. T. Kapasitas kalor zat definisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. C sama dengan mc sama dengan Q per AT atau Q sama dengan CAT. Kapasitas kalor gas dapat dibedakan menjadi dua, antara lain kapasitas kalor gas pada tekanan tetap Cp dan kapasitas kalor gas pada volume tetap Cv. Cp sama dengan Qp per AT dan Cv sama dengan Qv per AT. Nah, dari persamaan hukum 1 termodinamika untuk volume tetap diperoleh. Nah, ini rumusnya. Oleh karena itu, proses isokorik AV sama dengan 0, maka W sama dengan PAV sama dengan 0. Sehingga untuk proses isokorik didapatkan persamaan. Nah, yang di sampingnya juga rumusnya QV sama dengan AU. Adapun untuk tekanan tetap, persamaan hukum 1 termodinamika dituliskan di sampingnya ini rumusnya QP sama dengan AU plus W QP dikurang QV ditambah W. Nah, nilai CP dan CV dapat diperoleh. Nah, ini rumusnya yang di bawah. CP dikurang CV dalam kurung CP dikurang CV sama dengan PAV per AT. Nah, dengan menggunakan persamaan untuk keadaan gas ideal, PV sama dengan nRT diperoleh CP sama dengan CV plus NR. Nah, ini rumusnya. Nah, gas monoatomik. Energi dalam gas dapat dituliskan U sama dengan 3/2 nRT sama dengan AU sama dengan 3/2 nRAT. Gas monoatomik, energi dalam gas dapat dituliskan U sama dengan 3/2 nRT. Nah, AU sama dengan 3/2 nRT. Oleh karena untuk volume tetap QV sama dengan U, maka didapatkan CP sama dengan 3/2 NR dengan CP sama dengan CV plus NR. CP sama dengan 3/2 NR ditambah NR sama dengan 5/2 NR. Untuk gas diatomik diketahui bahwa perubahan energi dalamnya dapat dinyatakan sebagai AU sama dengan 5/2 nRT. Dengan cara yang sama dapat diperoleh CV sama dengan 5/2 NR dan CP sama dengan 7/2 NR. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Yang D hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika merupakan kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan oleh Kelvin Planck dan Clausius. A. Menurut Kelvin Planck, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor tersebut seluruhnya menjadi usaha. B. Menurut Clausius, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari reservoir yang memiliki suhu rendah dan memberikannya pada reservoir yang memiliki suhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar.
Jadi menurut Kelvin Planck, tidak mungkin suatu mesin hanya memiliki sebuah reservoir. Selain itu, tidak mungkin sebuah mesin memiliki efisiensi 100%. Meskipun ada, maka kalor dari lingkungannya akan diubah seluruhnya menjadi usaha. Nah, di sini kita lihat ada mesin kalor yang menurut Kelvin Planck dan mesin pendingin menurut Clausius. Yang pertama, mesin kalor menurut Kelvin Planck. Menurut Kelvin Planck, tidak mungkin suatu mesin hanya memiliki sebuah reservoir. Selain itu, tidak mungkin sebuah mesin memiliki efisiensi 100%. Meskipun ada, maka kalor dari lingkungannya akan diubah seluruhnya menjadi usaha. Nah, ini yang di kanan kita lihat suhu tinggi Q1T1, dia ke bawah diserap dari suhu tinggi. Terus kita lihat di sebelah kanan ada W, usaha yang dihasilkan. Dan kalau ke bawah Q1, kalor dilepaskan ke suhu rendah. T2 sama dengan suhu rendah. Nah, yang kedua kita lihat mesin pendingin menurut Clausius. Menurut Clausius, mesin selalu memerlukan usaha luar supaya dapat memindahkan kalor dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Nah, mesin semacam ini disebut mesin pendingin. Dalam praktiknya, mesin pendingin menggunakan energi listrik sebagai usaha luar untuk memindahkan energi dari sistem yang dingin ke lingkungan yang lebih panas. Nah, ini kayaknya kebalikannya nih. Suhu tinggi T1 dilepasnya ke atas ke suhu tinggi, yang W-nya itu usaha yang diberikan, kalor diserap dari suhu rendah. Nah, dari suhu ke rendah ke suhu yang lebih tinggi. Kalau menurut Clausius, kalau yang mesin kalor menurut Kelvin Planck, dia dari suhu tinggi diserap dari suhu tinggi dan dilepas ke suhu yang rendah. Nah, lanjut. 1. Siklus termodinamika. Proses reversible dan tidak reversible. Proses-proses pada mesin kalor ada yang bersifat reversible dan ada yang bersifat irreversible. Proses reversible merupakan proses yang berlangsung sangat lambat, sehingga prosesnya dapat dianggap sebagai rangkaian keadaan seimbang. Seluruh proses ini dapat dikerjakan secara kebalikan tanpa mengubah besar usaha yang dilakukan atau kalor yang dipindahkan. Proses reversible sempurna tidak dapat ditentukan dalam kenyataan, karena proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir tak terbatas. Proses ini juga menghendaki tidak adanya gesekan, gangguan, aliran udara, serta faktor pengubah kalor dan usaha lainnya. Meskipun pada kenyataannya proses yang dapat ditemukan adalah proses irreversible, tetapi konsep proses reversible tetap penting karena proses ini dapat dijadikan pendekatan dalam pembahasan proses secara teori. Yang B. Berbagai siklus termodinamika. Mengubah usaha menjadi kalor dapat dilakukan secara terus-menerus, tetapi mengubah kalor menjadi usaha tidaklah demikian halnya. Haruslah diusahakan agar gas dapat kembali ke keadaan semula sehingga gas itu dapat dilakukan usaha kembali. Proses seperti ini disebut dengan siklus. Yang pertama, siklus Carnot. Siklus Carnot menggunakan dua proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Dari A ke B terjadi pemuaian volume atau ekspansi. Pada proses ekspansi isotermal ini, sistem penyerap kalor sebesar Q1, sebaliknya dari C ke D terjadi pemanfaatan. Pada proses kompresi isotermal, sistem melepaskan kalor sebesar Q2. Proses dari B ke C merupakan ekspansi adiabatik dan proses dari D ke A adalah proses kompresi adiabatik. Dan ini contohnya yang di sebelah kanan. Yang digambar ini contoh dari siklus Carnot. Kita lanjut. Oleh karena dalam rangkaian proses siklus ini sistem kembali keadaan semula, maka U siklus sama dengan 0, sehingga W siklus sama dengan Q siklus. Nah, rumusnya W siklus sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, perbandingan antara besarnya usaha W yang dapat dilakukan oleh sistem terhadap kalor Q1 yang diserap dapat
Menentukan efisiensi suatu mesin. Efisiensi ini didefinisikan sebagai berikut. N sama dengan 1 dalam kurung 1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Adapun khusus untuk mesin Carnot, persamaannya dapat dituliskan menjadi N sama dengan dalam kurung 1 min T2 per T1 dikali 100%. Lanjut, siklus Otto. Siklus Otto menggunakan dua proses adiabatik dan dua proses isokorik. Proses dari A ke B dan ke C ke D merupakan proses adiabatik. Adapun proses dari B ke C dan D ke A merupakan proses isokorik. Pada gambar tersebut, Q2 merupakan Q1 adalah kalor yang diterima sistem dan Q2 adalah kalor yang dilepaskan sistem. Efisiensi siklus Otto dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya N sama dengan 1 min dalam kurung VA per VB min 1 min Y. Nah, ini contoh gambarnya sebelah kanan. Kita lihat. Nah, yang ketiga ini ada siklus diesel. Siklus diesel menggunakan dua proses adiabatik, sebuah proses isobarik dan sebuah proses isokorik. Proses dari A ke B dan ke C ke D merupakan proses adiabatik. Proses dari B ke C adalah proses isokorik. Adapun proses dari D ke A adalah proses isobarik. Q1 adalah kalor yang diterima sistem dan Q2 adalah kalor yang dilepaskan sistem. 2. Mesin kalor. Apakah mesin kalor itu? Nah, sistem peralatan yang dapat mengombak energi termal menjadi usaha dinamakan mesin kalor. Kalor dialirkan dari suhu tinggi ke suhu rendah sehingga dihasilkan usaha W. Nah, ini kita lihat yang di sebelah kanan gambarnya suhu tinggi T1, Q1-nya ke bawah, dia ke mesin W, terus Q2-nya Q2-nya adalah suhu rendah T2. Cara kerja mesin kalor merupakan penerapan hukum dua termodinamika, yaitu energi mekanik hanya dapat diperoleh dari energi termal jika kalor dialirkan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor masukkan Q1 yang berada pada suhu tinggi T1 diubah menjadi usaha W dan sebagian dibuang sebagai kalor keluaran Q2 yang berada pada suhu lebih rendah T2. Berdasarkan hukum kekekalan energi, Q1 sama dengan W ditambah Q2. B. Berbagai jenis mesin kalor. Mesin Carnot. Yang pertama, mesin Carnot merupakan mesin ideal yang tidak dapat ditemukan pada penerapan sehari-hari. Mesin Carnot melibatkan siklus reversible yang terdiri atas proses-proses reversible. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini yang kedua adalah mesin Otto. Siklus Otto melibatkan mesin Otto ini melibatkan dua proses, yaitu adiabatik dan isotermal. Gas, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui katup masuk sehingga piston bergerak turun. Nah, ini contoh gambarnya nih, langkah-langkah pada mesin Otto. Nah, yang tadi yang kita ketahui adalah mesin itu ada yang 2 tak dan 4 tak. Ini contoh bergeraknya mesin. Katup masuk, katup keluar, yang A ini batang penghubung, terus yang B nya silinder, piston, yang C nya busi pembakaran, yang D nya ini poros engkel, yang di tengahnya sini cincin Q1, dan yang E nya ini. Pada mesin yang sesuai dengan siklus Otto terdapat langkah-langkah berikut. Langkah isap, yang pertama ada langkah isap, yang kedua langkah pemantapan nih. Ya, yang A langkah isap, yang B langkah pemampatan, yang C langkah pengapian, yang D langkah daya, dan E langkah pembuangan melalui katup. Nah, yang ketiga, mesin diesel.
Siklus diesel terdiri atas 3 proses, yaitu proses adiabatik, isobarik, dan isokorik. Pada mesin diesel, gas yang masuk hanya merupakan udara biasa, bukan campuran udara bahan bakar, sehingga langkah isap dan langkah buang tidak ditemukan pada mesin ini. Udara yang masuk akan dimampatkan secara adiabatik hingga suhunya cukup tinggi. Udara tersebut disatukan dengan minyak yang disemprotkan secara perlahan pada keadaan hampir isobar sehingga terjadi pembakaran dan piston pun bergerak. Nah, yang ketiga, mesin pendingin. Mesin pendingin ruangan atau AC merupakan contoh mesin pendingin. Nah, setiap mesin pendingin bekerja memindahkan kalor dari lingkungan yang bersuhu rendah ke lingkungan bersuhu tinggi. Nah, diagram kerja mesin pendingin nih. Ini cara kerjanya AC. Dari T1 suhu tinggi, dari suhu rendah T2, Q-nya naik, pendinginnya W, terus naik ke suhu tinggi T1, Q1. Dengan melakukan kerja W, kalor diambil dari daerah bersuhu rendah T2, kemudian sebagian besar kalor dibuang ke daerah yang bersuhu tinggi. Kalau yang pada saat proses berlangsung diperlukan kerja W, usaha. Hal ini sesuai dengan hukum 2 termodinamika menurut Clausius. Kerja W biasanya dilakukan oleh motor kompresor. Untuk mengetahui kemampuan suatu mesin pendingin, yang perlu diketahui adalah koefisiennya, daya guna mesin atau K. Daya guna mesin K sama dengan Q per W, oleh karena W plus Q2 sama dengan Q1, atau W sama dengan Q1 min Q2. Maka K sama dengan Q2 per Q1 min Q2. Jika fluida kerja mesin tersebut dianggap sebagai gas ideal, daya guna mesin akan menjadi K sama dengan T2 per T1 min T2. Jika persamaan berikut disubstitusikan, K sama dengan T2 per T1 min T2, atau K sama dengan Q per W, maka diperoleh W sama dengan Q2 per K sama dengan Q2 dalam kurung T1 min T2 per T2. Yang keempat, entropi. Menurut termodinamika, bahwa proses alami cenderung bergerak menuju keadaan ketidakteraturan yang lebih besar. Ukuran ketidakteraturan ini dikenal dengan sistem entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan, dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Ini adalah latihan soal. Nah, kesimpulannya adalah termodinamika ke bawah dulu nih, terdiri atas ada 2 hukumnya. Yang pertama hukum 1 termodinamika, yang kedua ada hukum 2 termodinamika. Kita lihat yang di sini, yang hukum 1 termodinamika terdapat berupa yang tadi. Yang pertama ada isotermik, yang kedua isokorik, yang ketiga ada isobarik, yang keempat ada adiabatik. Nah, kita lihat lagi ke yang hukum 2 termodinamika. Nah, di sini dapat berupa, dibagi 2 nih, ada mesin kalor, ada mesin pendingin. Nah, mesin kalor ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada mesin Carnot, mesin Otto, dan mesin diesel. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang termodinamika. Sekian dari saya. Terima kasih, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.